Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi, selamat siang untuk anak-anakku sekalian. Apa kabar? Masih tetap semangat? Masih tetap sehat? Semoga. Ya, perkenalkan, saya Ibu Rianingsih dari SMP Negeri 7 Kebumen. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPS untuk kelas 9, materi yang pertama yaitu interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Untuk kegiatan pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang benua Asia dan benua lainnya. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, bahwa kalian akan mampu menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Yang ketiga, menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Yang keempat, menyebutkan pembagian region atau wilayah benua Asia dan benua lainnya. Yang kelima adalah menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai materi benua Asia, terlebih dulu marilah kita saksikan tayangan berikut ini mengenai awal mula terjadinya benua. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Benua atau kontinen adalah daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Ada 7 wilayah yang umum dianggap sebagai benua, yaitu Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia. Dan kali ini tempat ilmu akan membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia. Ada sebuah teori yang membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia, yaitu teori Pangea. Teori Pangea adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jutaan tahun lalu semua benua bergabung bersama dalam satu daratan besar yang disebut Pangea. Dan Pangea itu sendiri adalah superbenua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum. Terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu. Sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfigurasi mereka saat ini, nama Pangea berasal dari Yunani kuno yaitu Pan, seluruh, dan Gaia yang berarti bumi. Nama itu diciptakan pada simposium 1927 dibahas oleh Alfred Wegener tentang teori pergeseran benua. Teori Pangea sendiri didasari oleh Alfred Wegener, seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1920 dalam buku The Origin of Continents and Sea. Dia menyatakan bahwa semua benua itu pada satu waktu membentuk satu superbenua Pangea sebelum kemudian putus dan hanyut ke lokasi sekarang. Jadi benua pada zaman dahulu diibaratkan sebuah batu apung yang bergerak karena adanya pergerakan lempeng di bagian bawah kulit bumi ini. Pangea mulai memecahkan dirinya menjadi benua yang lebih kecil yang bernama Laurasia dan Gondwanaland selama periode Jurassic atau zaman Dinosaurus. Sedangkan pada akhir periode Cretaceous, benua yang ada sudah sama dengan apa yang kita lihat hari ini. Pada saat benua Pangea terbentuk, daratan-daratan yang menjadi benua sekarang memiliki daratan penghubung yang menghubungkan benua Amerika bagian selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Pertanyaannya sekarang adalah, bila kerak kulit bumi ini terus bergerak sampai hari ini, maka berapa kecepatannya? Oke, jadi begini. Benua yang kita diami sekarang ini bergerak sangat lambat dan tidak bisa dirasakan oleh kita yang berdiri di atasnya.
Pergerakan lempeng-lempeng benua ini tiap tahunnya mencapai 1,5 inci per tahun, bahkan lebih lambat dari pertumbuhan kuku jari tangan kita per tahunnya. Dan dengan ini jelas dibutuhkan berjuta-juta tahun bagi daratan benua itu untuk bergerak berjauhan dan membentuk benua yang ada sekarang. Nah, kalau ada pertanyaan tentang video ini silahkan komen Mbak Sia. Ya, baiklah. Dapat kita simpulkan bahwa menurut Alfred Wagner, dalam teorinya continental drift dikatakan bahwa awal mula benua di dunia ini hanya satu, yaitu Pangea. Tapi karena adanya proses pengapungan, proses pergeseran, akhirnya kita tahu sekarang ada beberapa benua. Para ahli berpendapat, ada ahli yang mengatakan bahwa benua ada 7, yaitu Amerika Utara, Amerika Selatan, ini Amerika Selatan, kemudian ada Afrika, Eropa, Asia, dan Australia, serta benua Antartika. Ada yang mengatakan 6, Amerika, Antartika, Afrika, Eropa, Asia, dan Australia. Tapi pada kesempatan kali ini, yang akan kita pelajari ada 5 benua, yaitu benua Amerika jadi 1, kemudian Eropa, Asia, Afrika, dan Australia. Baiklah, kita lanjutkan. Yang pertama, kita akan belajar tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Yang pertama, benua Asia. Benua Asia terletak di 80 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur. Luas wilayahnya adalah 44 juta kilometer persegi. Dilihat dari letak astronomisnya, bisa kita lihat bahwa seluruh wilayah benua Asia terletak di belahan timur. Ya, kemudian kalau melihat letak garis lintangnya, benua Asia, wilayah benua Asia ini terdapat atau ada beberapa iklim, yaitu iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Beberapa negara ada yang beriklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Kemudian kita lanjutkan ke benua Amerika. Ya, Amerika letak geografisnya 170 derajat bujur barat, sampai dengan 35 derajat bujur barat. Semuanya terletak di belahan bumi bagian barat. Ini barat. Sedangkan garis lintangnya 83 derajat. Ya, 83 derajat lintang utara sampai dengan 55 derajat lintang selatan. Sedangkan luasnya 42 juta kilometer persegi. Dilihat dari letak garis lintang, berarti wilayah Amerika ini sangat panjang, dari kutub utara sampai dengan kutub selatan. Berarti benua Afrika wilayahnya ada yang beriklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Sekarang benua Afrika letak astronomisnya 17 derajat bujur barat sampai 50 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang selatan. Luas wilayahnya 30,29 juta kilometer persegi. Dan dilihat yang unik di benua Afrika ini, dilihat dari letak astronomis garis bujur maupun garis lintangnya, berarti benua Afrika ini dilewati oleh garis 0 derajat bujur dan garis 0 derajat lintang. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah benua Eropa, di mana letak astronomisnya 9 derajat bujur barat sampai dengan 60 derajat bujur
timur dan 35 derajat lintang utara sampai dengan 80 derajat lintang utara. Berarti wilayahnya ini semuanya berada di belahan utara, lintang utara. Tidak ada yang beriklim tropis, semuanya beriklim subtropis, kemudian sedang dan dingin. Luas wilayahnya 10,335 juta kilometer persegi. Sedangkan benua Australia, ini benua yang paling kecil, ini letak astronominya 113 derajat bujur timur sampai dengan 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang utara sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Siapa yang tahu keunikannya? Ya, benua Australia semuanya terletak di daerah timur, belahan timur. Kemudian ini garis lintangnya, berarti Australia, wilayah Australia ada berapa iklim? Ya, ada iklim tropis, subtropis, dan sedikit yang beriklim sedang. Luas wilayah sekali lagi 8,945 juta kilometer persegi. Dan kita lanjutkan ke pembagian wilayah. Yang pertama benua Asia. Ini terdiri dari 5 wilayah: Asia Tengah, Barat Daya, Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Yang pertama kita pelajari adalah Asia Barat. Ada yang mengatakan Asia Barat Daya, ada yang mengatakan Timur Tengah. Kawasan ini memiliki total wilayah kurang lebih 6.255.160 km persegi. Sementara populasi penduduknya kurang lebih 13,42 juta jiwa. Negara-negara di kawasan Asia Barat Daya ini atau Timur Tengah termasuk negara kaya. Ya, karena apa? Karena mereka mempunyai sumber minyak bumi yang sangat banyak. Negaranya terdiri dari ini: Turki, Irak, Iran, Syria, Saudi Arabia, kemudian Oman. Ya, kemudian apa ini lagi sedikit? Ya. Kita lanjutkan lagi. Asia Tengah, wilayah Asia Tengah ini 4 juta kilometer persegi, kemudian populasinya 80 juta. Seluruh wilayah Asia Tengah ini semuanya dulu adalah wilayah bekas wilayah Uni Soviet. Negaranya apa saja? Ini yang paling luas adalah Kazakhstan, tetapi kebanyakan adalah daerah yang kurang subur. Kemudian ada Uzbekistan, ada Kirgistan, Turkmenistan, Tajikistan, kemudian yang lainnya apa ini? Ya maaf, ini kurang jelas ya, besar. Kita lanjutkan Asia Timur. Ya, sambil kalian buka petanya masing-masing ya, atlasnya dibuka sehingga akan terlihat jelas negara-negara mana saja yang berada di wilayah Asia Timur, di mana total wilayahnya, luas wilayahnya adalah 11,8 juta kilometer persegi. Sementara dilihat jumlah penduduknya adalah yang paling banyak, yaitu 1,5 miliar. Negara-negara di Asia Timur tergolong negara maju seperti Jepang dan Korea. Negara yang masuk dalam wilayah Asia Timur ada Mongolia, ada Cina, ada Makau, Hong Kong, Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan, dan Jepang. Masih semangat anak-anak? Ayo buka kembali petanya. Kita ke Asia Selatan. Asia Selatan ini total luasnya adalah 4.480.000 km persegi atau 10% dari wilayah Asia. Ya, ini dilihat kawasan ini
negara-negara yang masuk ke wilayah Asia Selatan adalah Pakistan, Afghanistan, kemudian Maladewa, Sri Lanka, Kolombia, kemudian ada Bangladesh, dan yang paling luas adalah India, ada juga Bhutan. Ya, ini wilayah Asia Selatan. Yang terakhir wilayah Asia yaitu Asia Tenggara, di mana Asia Tenggara ini luasnya 4,5 juta kilometer persegi. Di sebelah utara berbatasan dengan Cina, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, kemudian selatan Samudra Hindia, di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia juga. Ya. Ada 11 negara di Asia Tenggara, yaitu mulai dari Kamboja, Vietnam, Laos, kemudian Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, kemudian Filipina, dan Timur Leste. Wilayah Asia Tenggara ini terbagi menjadi dua, yaitu wilayah daratan dan wilayah lautan. Dan yang kedua, letak dan luas benua Amerika. Benua Amerika ini letak astronomisnya adalah 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur barat. Tadi sudah kita pelajari ya. Semua wilayahnya ini berada di belahan barat. Kemudian untuk garis lintangnya ini melintang dari kutub utara sampai dengan kutub selatan. Sehingga ini ada wilayah-wilayah dari Amerika yang beriklim tropis, subtropis, kemudian sedang dan dingin. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Weddell dan Samudra Atlantik, juga Samudra Pasifik ya. Ya, timur Samudra Atlantik, barat Samudra Pasifik. Luas wilayahnya tadi sudah kita ketahui juga 42,57 juta kilometer persegi. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke pembagian wilayah Amerika. Ayo dibuka bukunya masing-masing, dibuka kembali mengenai pembagian wilayah Amerika. Yang pertama, Amerika Utara. Amerika Utara terdiri dari 3 negara. Yang pertama adalah Amerika Serikat, terdiri dari beberapa negara bagian. Ini dilihat berapa banyaknya, kalian bisa melihat di benderanya. Ibu kotanya adalah Washington DC. Dan yang kedua negara Kanada. Ini ibu kotanya Ottawa. Kemudian Meksiko, ibu kotanya di Mexico City. Ya. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa Meksiko ini masuk ke wilayah Asia Tengah. Ke Amerika Tengah. Tapi di sini kita memasukkannya di wilayah Amerika Utara. Dan yang kedua, Amerika Tengah ini terdiri dari 7 negara. Yang pertama adalah Belize, ini ibu kotanya Belmopan. Kemudian Guatemala, ibu kotanya di San Salvador. Guatemala City. Kemudian ada negara El Salvador, ini ibu kotanya San Salvador. Ada Honduras, ibu kotanya di Tegucigalpa. Kemudian ada Nicaragua, ibu kotanya Managua. Ada Costa Rica, ibu kotanya San Jose. Kemudian yang terakhir adalah Panama, ibu kotanya Panama City. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Kita lanjutkan yang keempat, wilayah Kepulauan Karibia. Kepulauan Karibia ini terdiri dari pulau-pulau kecil, banyak sekali. Dan ada 13 negara yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Karibia.
Ya, yang pertama adalah Antigua atau Barbuda, ibu kotanya Saint John. Bahama, ibu kota Nassau. Barbados, ibu kota Bricktown. Kemudian ada Dominika, ibu kota Roseau. Yang kelima, Grenada, negara Grenada, ibu kotanya Saint George. Haiti, Jamaika, Kuba. Yang kesembilan, Republika Dominika. Kemudian yang ke-10, negara Saint Kitts and Nevis. 11, Saint Lucia. 12, Saint Vincent and the Grenadines. Yang ke-13 adalah Trinidad dan Tobago. Itulah negara-negara yang terdapat di benua Amerika yang terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Kita lanjutkan anak-anak, pembagian wilayah benua Afrika. Benua Afrika terbagi menjadi Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Sekarang coba kalian buka bukunya. Negara-negara mana sajakah yang masuk wilayah Afrika Utara? Kemudian negara mana yang masuk wilayah Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, Afrika Selatan? Kalau Mesir masuk negara wilayah mana ya anak-anak ya? Kalian tahu? Ya, Mesir ini di ujung utara benua Afrika, masuk wilayah Afrika Utara. Kemudian kalian cari tahu juga, misalnya Somalia itu masuk wilayah mana? Ibu kotanya mana? Kalian cari sendiri ya, pelajari bukunya. Kemudian kita lanjutkan pembagian wilayah benua Eropa. Dilihat kalian lihat bersama-sama, ayo. Ya, wilayah benua Eropa terbagi menjadi Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Timur, dan Eropa Selatan. Juga coba kalian cari sendiri negara-negara mana yang masuk wilayah Eropa Utara, mana yang masuk wilayah Eropa Timur, Eropa Barat, kemudian Eropa Timur, dan Eropa Selatan. Termasuk juga kalian tahu Belanda kan ya, negara yang menjajah Indonesia sangat lama, lebih dari 3 abad. Ini coba kalian cari, wilayah Belanda itu masuk wilayah Eropa bagian mana? Ya, negara Belanda masuk wilayah Eropa mana? Kemudian yang terkenal juga dari Eropa adalah adanya kebudayaan Romawi dan Yunani. Ya, ada Sungai Efrat dan Sungai Tigris di sana. Coba kalian cari di mana letak Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Di mana di lembah sungai tersebut ada pusat kebudayaan Romawi dan Yunani. Cari sendiri ya, dibuka bukunya, dibuka petanya. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah pembagian wilayah benua Australia. Australia ini sebagai benua yang terkecil, tadi kalian tahu berapa luasnya? Ini disebut juga negara benua. Karena apa? Dalam satu benua hanya ada satu negara, yaitu negara Australia. Hanya saja terdiri dari beberapa negara bagian. Wilayahnya ada Australia Utara, ini ibu kotanya Darwin. Ada Australia Barat, ibu kotanya Perth. Ada Australia Selatan, Adelaide. Ada New South Wales. Kemudian ada Canberra, Canberra ibu kota ya, maaf. Melbourne, ada Tasmania, ibu kota Hobart, ada Queensland, ibu kotanya Brisbane. Kemudian kalian cari keunikan apa yang terdapat di wilayah Australia. Ada karang besar ini di sepanjang pantai timur ini, ada karang penghalang besar di sini. Besok kita lanjutkan kalau kita mempelajari keadaan alam, bagaimana kondisi alam dari wilayah Australia.
Kita lanjutkan lagi ya anak-anak, tetap semangat. Ya. Dan yang terakhir, ya, kalian harus tahu urutan benua berdasarkan luasnya. Yang pertama, benua terluas, tapi di sini kotaknya paling kecil ya anak-anak, nggak apa-apa ya. Benua terluas adalah benua Asia. Benua Asia, ini warnanya kuning. Kenapa warnanya kuning? Kemudian yang kedua Amerika. Berapa luasnya? Masih ingat kenapa Amerika ini menjadi yang nomor 2? Kemudian ini juga warnanya merah karena Amerika terkenal sebagai benua merah. Kalian tahu alasannya? Pasti tahu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Afrika. Nih, Afrika. Kenapa jadi nomor 3? Masih ingat berapa luasnya? Ya, buka kembali catatannya. Dan Afrika terkenal sebagai benua hitam. Kemudian Eropa. Ya, Eropa pada urutan yang keempat, luasnya berapa? Kalian tahu? Ya. Dan Eropa juga terkenal dengan nama benua biru. Apa sebabnya? Ya. Dan yang terakhir, benua terkecil adalah Australia. Di mana luasnya hanya berapa ya? Masih ingat? Ya, buka kembali catatannya. Kemudian kalian ingat-ingat urutan benua berdasarkan luasnya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang belum jelas, kalian bisa berdiskusi dengan temannya. Kemudian buka kembali buku paketnya. Kemudian kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas, kalian bisa tanyakan ke Bapak Ibu guru masing-masing. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat, tetap jaga jarak, dan jangan lupa jaga kesehatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.